سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي بجاه النبي وآله. قال الله تعالى وقل رب زدني علما. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم. والنوع الثاني من المكاره ما يكون من قبل الخلق من الأذى في النفس أو العرض أو المال، ويصل كمال الصبر عن ذلك بكف النفس عن بغض المؤذي وإن كان مسلما وأن حب الشر له وكف اللسان عن الدعاء عليه وترك المؤاخذة له رأسه. ويبعث على هذا الصبر العلم بما ورد في فضل كظم الغيظ واحتمال الأذى والعفو عن الناس. Telah kita bahas yang lalu tentang bentuk kesabaran, yaitu gangguan yang muncul dari orang sekitar, ya, termasuk contoh komentar-komentar, tuduhan-tuduhan. Itu respon orang yang sabar, diam. Ya, respon ketika menghadapi tuduhan, fitnah ini, maka diam. Dan ini akhlak dari Al-Quran. Disebutkan ketika Sayyidah Maryam alaihassalam itu istilahnya mengandung tanpa ada pernikahan, maka muncul macam-macam pertanyaan-pertanyaan dari kaumnya, yang mana beliau ini dari kecil memang sudah terjaga. Bahkan disebutkan gak pernah melihat lelaki yang tidak mahram. Subhanallah, datang malaikat Jibril dalam surah Maryam, bisa Anda lihat. Kemudian meniup dari jauh, maka hamillah beliau. Maka dikatakan oleh orang-orang sekitar, ya ukhta Harun, ma kana abuki imra'a sawin wa ma kanat ummuki baghiyah. Wahai saudari Harun, ibumu ini bukan perempuan yang nakal, dan ayahmu juga bukan orang-orang yang buruk. Kok seperti ini engkau? Ini bagaimana tanggapan orang sekitar menuduh demikian. Tapi lihat apa respon Siti Maryam, yang itu Allah sampaikan kepada kita jelas sebagai suri tauladan. Apa kata Siti Maryam? Inni nadartu lirrahmani shawma falan ukallimal yawma insiya. Aku bernadar pada Allah untuk menahan, untuk puasa, mogok. Apa? Falan ukallimal yawma insiya. Aku tidak mau ngomong ke orang siapapun. Aku nggak mau berbicara pada siapapun. Wis diam. Di sini menunjukkan adab ketika kita mendapat fitnahan, mendapat ini, itu kita diam. Bukan tabayun. Ustaz, kalau nggak tabayun ya apa? Loh, mereka aja Anda diam sudah difitnah, apalagi Anda berbicara. Anda diam aja sudah difitnah, apalagi Anda berbicara. Anda berbicara nanti responnya macam-macam, dibilang ini itu repot, terus diam aja. Nanti akan ada sesuatu yang membuktikan Anda benar. Akan ada sesuatu yang membuktikan Anda benar. Nah, ini yang dimaksud bagaimana adab ketika kita mengalami gangguan orang sekitar. Ada kalanya orang sekitar ini orang baik. Orang baik. Cuman mungkin akhlaknya dia pengen berbaik tapi salah gitu loh. Ada orang ini pengen baik tapi salah, nggak sesuai. Berapa banyak kita ini kecewa dengan anak, padahal anak ini pengen bakti juga, cuman salah langkah. Ya, pengen menantu demikian juga. Banyak mertua ini membatin dengan menantunya. Dan menantu pun pengen baik dengan mertua. Cuman mungkin yang mertua nganggap harusnya dia berpikir dulu.
Yang menantu bilang, kalau memang salah tegur dong. Hanya sama-sama diem, sama-sama salah. Nah, sehingga dalam hal ini adabnya adalah kita diem saja. Bagaimana cara menumbuhkan sabar ini? Saya ini orang yang nggak sabaran nih. Cara menumbuhkan sabar akan gangguan orang sekitar, omongan kah, apakah kayak apa? Maka kata beliau, untuk menumbuhkan, menghidupkan sabar ini adalah harus berilmu. Harus dia belajar mengetahui tentang hadis-hadis atau ayat-ayat tentang fadilah menahan marah. Ya, fadilah menahan marah, fadilah tahan akan gangguan, fadilah memaafkan orang-orang yang bersalah pada kita. Itu sering Anda baca, sering Anda telaah. Allah Ta'ala berfirman, wal kadhimina al-ghayza wal 'afina 'anil nas. Wallahu yuhibbul muhsinin. Allah memuji orang-orang yang menahan marahnya. Ketika dia marah, malah senyum. Tambah marah, tambah senyum. Ini menunjukkan kenapa? Karena dia lagi berperang dengan nafsunya. Orang ini lagi berperang dengan nafsunya. Sehingga dia memaksakan senyum di depan orang yang harusnya dia omelin. Ini berat, Pak. Berapa banyak orang kita lihat dia senyum terus. Padahal banyak sekali yang menyakiti dia. Nah, ini berat. Ke level itu berat. Ya, sehingga lanjutannya wal afina 'anil nas. Kalau sudah ada kalanya orang itu menahan marah tapi belum memaafkan. Allah kasih lagi wal afina 'anil nas. Dan Allah senang memuji kepada orang-orang yang memaafkan orang lain. Pernah suatu kali Nabi SAW itu bersabda pada saat seperti ini. Jika kalian mampu untuk setiap sebelum tidur itu memaafkan orang-orang yang mendolimi Anda. Jika kalian mampu memaafkan orang-orang nyakitin Anda sebelum tidur, maka lakukan itu. Fa innahu min sunnati, itu amaliyahku. Wa man ahya sunnati kana ma'i fil jannah. Barang siapa yang menghidupkan sunnahku ini, apa? Setiap mau tidur memaafkan orang-orang yang bikin dia jengkel, maka dia bersamaku di surga. Ini amaliyah Nabi yang mungkin zaman sekarang sudah jarang yang ngamalkan. Apa itu? Memaafkan siapapun orang yang dia kecewa dengan orang itu. Ini penting. Agar Anda ketika tidur, hati Anda selamat. Hati Anda bersih. Pernah suatu kali Nabi SAW itu di depan para sahabat mengatakan, ayak jizu ahadukum ka'abi dhamdham. Apakah seorang dari kalian itu nggak mampu, nggak kuat seperti Abi Dhamdham, beramal seperti Abi Dhamdham. Abi Dhamdham ini sahabat yang nggak masyhur, nggak seperti Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, nggak terlalu mencolok. Ya, cuman Nabi kenal dia. Kenapa Nabi kenal? Karena amaliyahnya sampai ke langit. Nabi itu dapat kabar dari langit. Ini Abi Dhamdham punya amaliyah besar. Apa amaliyahnya? Nabi nyebutkan ini. Dia ini setiap mau tidur, dia mengatakan, ya Allah, yang gibah saya hari ini saya maafkan. Saya nggak nuntut. Yang ganggu saya hari ini, saya tahu atau saya nggak tahu, saya maafkan. Yang ngambil harta saya hari ini, saya maafkan. Tiap mau tidur seperti itu. Sehingga hatinya nggak ada dendam. Yang seperti inilah yang punya modal besar nanti di akhirat. Disebutkan Nabi Ibrahim alaihissalam di antara munajatnya yang diabadikan dalam Al-Quran. Wala tuhzini yauma yub'atsun. Ya Allah, jangan engkau buat aku terhina di hari kebangkitan. Yauma la yanfa'u malun wala banun. Hari di mana enggak manfaat banyak harta, banyak sanak keluarga, banyak anak, enggak ada manfaat. Sekarang manfaat, nanti enggak manfaat. Apa yang manfaat? Illa man atallaha biqalbin salim.
kecuali orang yang ketika menghadap Allah membawa hati yang selamat. Ini yang modal besar. Hati yang selamat ini kayak apa, Ustaz? Gak benci siapapun. Alasan apapun itu. Alasan harta kah, alasan bisnis, alasan mungkin dia ganggu Anda. Gak benci siapapun. Urusan dia benci sih terserah dia, saya enggak. Dia benci silahkan, tapi saya enggak. Kenapa? Apalagi dia muslim. Apalagi dia muslim. Jangan. Nah ini loh yang menjadi tolok ukur selamatnya orang itu di situ. Biqalbin salim, hati yang selamat. Ya, kadang-kadang orang itu ketika dia ngaku dirinya sabar tapi nggak ada ujian, ya percuma, Pak. Sabar siapapun pasti bisa mengklaim. Ketika diuji kayak apa? Nah, ujian bisa jadi dari orang dekat. Dari orang dekat. Nah, yang diuji dengan anaknya, ini, saudara tetangganya. Nabi itu punya tetangga yang hampir tiap hari ngelemparkan kotoran dia dan keluarganya di pintu Nabi. Hampir tiap hari. Namanya Uqbah bin Abi Mu'id. Subhanallah, Nabi tiap buka pintu sholat subuh dibersihkan kotorannya itu. Tiap hari. Sambil Nabi mengatakan ni'mal jari, sebaik-baik tanggaku ini, tanggaku baik ini. Dan kata ulama, Nabi ngomong ini bukan menghibur diri, tapi memang kenyataan. Ini tetangga Masya Allah. Dia menguji tanda di Allah ngangkat pahala, ngangkat derajat dengan sebab tetangga model ini. Allah ngangkat derajat Nabi dengan tetangga model gini. Jadi Anda kalau dapat teman, dapat tetangga model gitu, husnudzon pada Allah. Allah ingin angkat derajat Anda dengan dia. Ya. Sehingga dalam hal ini harusnya bersyukur, alhamdulillah tetangga ini ngasih hadiah terus. Ya, ngasih hadiah terus. Masa dia ke neraka, saya ke surga, enggak mau. Saya doakan dia semoga dapat. Nah, seperti itu harusnya. Subhanallah. Disebutkan Uqbah bin Abi Mu'id ini nanti ketika di akhirat dia nyesel betul. Sampai-sampai sama Allah diceritakan penyesalannya itu. Allah berfirman, "Yauma ya'addu dzalimu 'ala yadayhi." Pada hari itu nanti seorang yang berbuat zalim itu menggigit kedua tangannya. Menggigit kedua tangannya. Kalau istilah orang sekarang itu nyesel itu gigit jari, Pak. Ini bukan jari lagi. Jari itu digigitin sampai habis, disebutkan dalam tafsir. Sampai tangannya ini habis sampai ke siku. Masuk dua-dua. Yadaihi. Jadi kalau orang nyesel kan gigit jari nih. Nyesel di dunia bisa diperbaiki. Nyesel di sana nggak bisa. Ini Uqbah bin Abi Mu'id. Waktu lihat bagaimana yang dia tentang ini Nabi. Tetangga yang harusnya dia ambil kesempatan untuk mendapatkan kebaikan akhirat, malah dia sia-siakan. Tuh dia gigit jarinya sampai habis jari, sampai habis pergantangan, sampai masuk ke siku. Justru kok bisa? Akhirat gak ada yang mustahil. Allah menjelaskan, yauma ya'addu dzalimu 'ala yadayhi. Yadayhi ini artinya dua tangannya, bukan jari lagi. Apa mengatakan sambil mengapa? Ya laitani takhattu ma'ar rasuli sabila. Seandainya saya memilih jalan bersama Rasulullah. Ya laitani takhattu ma'ar rasuli sabila. Seandainya saya memilih jalan yang di situ ada Rasulullah, seandainya. Ini penyesalan. Ya wailata laitani lam attakhid fulanan khalila. Seandainya nyesel lagi nih, lebih nyesel lagi apa? Seandainya saya nggak menjadikan fulan sebagai teman saya. Kata fulan di sini siapa? Ada yang bilang Abu Jahal. Karena dialah yang ngompori Uqbah bin Abi Mu'id sebagai tetangga Nabi Muhammad untuk mengganggu terus. Ganggu itu. Itu tukang sihir, orang gila itu. Ganggu dia. Pahala kamu ganggu dia. Yang ngompori. Ini nyesel. Seandainya aku gak menjadikan fulan sebagai temanku. Laqad adollani anid dzikri ba'da idja'ani. Sungguh dia telah menyesatkan aku daripada ajaran.
setelah ajal itu datang kepadaku. Jadi yang Nabi nasihati itu, yang pertama tetangga dulu, Uqbah bin Mu'id. Tapi dia lebih nerima omongan Abu Jahal daripada Nabi Muhammad. Coba dia milih Nabi, gak nyesel dia. Digambarkan di Al-Quran. Penyesalan digambarkan. Dan ini juga berlaku pada kita. Hati-hati teman gak baik. Banyak orang itu masuk neraka gara-gara teman gak baik. Sehingga Nabi SAW pernah bersabda dalam suatu hadis, falyandur ahadukum man yukhalil. Hendaknya seorang dari kalian memperhatikan dengan siapa dia berteman. Almar'u ala dini khalilih. Seseorang itu tergantung agama temannya. Apa maksud agama ini, Ustaz? Akhlak. Apa? Amalia, ibadah, tergantung temannya. Berapa banyak orang pengen ke pengajian, tapi karena nggak ada yang ngajak, nggak mau. Kenapa nggak hadir? Nggak ada teman, Ustaz. Ngapain nyunggu teman? Itu saudara semua itu hadiri. Nggak peduli, nggak ada yang nyapa, nggak apa-apa. Banyak ya. Saya perhatikan banyak orang kalau mau hadir pengajian, lihat ada teman saya nggak di situ. Bahkan dia nunggu diajak. Gengsinya terlalu tinggi untuk dia mengatakan saya butuh ilmu. Gengsinya terlalu tinggi untuk dia mengaku dirinya ini saya nggak ngerti. Saya butuh ilmu. Itu nggak sulit, Pak. Karena itulah dalam hal ini mumpung masih hidup, cari teman yang baik. Cari teman yang sekiranya bikin Anda mengajak Anda untuk masuk surga, cari. Kalau sudah dapat, syukuri. Itu nikmat. Ada orang tiap hari mau-WA Anda, ayo pengajian, ayo pengajian. Itu syukuri. Apa cara syukuri? Jawab. Iyakan jawabannya. Kalau tidak, maka akan dicabut nikmat itu, Anda dikasih teman yang gak baik. Ngajak angkringan, ngajak ke sirih, ngajak ini, ngajak ke warung kopi ngomongin orang, itu sudah. Kalau sudah Anda nggak mensyukuri nikmat teman baik tadi. Nikmat besar punya teman baik itu. Karena Allah ngirim dia untuk Anda. Nah, ini yang dimaksud bagaimana kesabaran itu, ya, itu lebih banyak harus diperlukan ketika menghadapi orang sekitar. Kemudian Allah berfirman, "Faman 'afa wa aslaha fa'ajruhu 'ala Allah." Barang siapa yang memaafkan dan dia minta damai. Memaafkan dan minta damai, maka pahalanya Allah yang nanggung. Allah yang nanggung. Arti nanggung di sini, nggak ada yang tahu besarnya pahala ini kecuali Allah. Innahu la yuhibbud dhalimin. Sungguh Allah tidak mencintai orang-orang yang zalim. Siapa yang orang zalim ini? Yaitu yang ketika diganggu, dia balas lebih parah. Ketika dia disakiti sekali, dia balas 3 kali. Ini zalim. Terus siapa? Maafkan. Maafkan. Ya. Sehingga memaafkan itu Masya Allah, pahalanya besar. Sampai-sampai disebutkan dalam suatu hadis. Nabi SAW bersabda, Yunadi munadin yawmal qiyamah. Nanti ketika di padang mahsyar, ada malaikat yang disuruh oleh Allah berseru. Liyagum man ajruhu ala Allah. Hendaknya berdiri orang-orang yang pahalanya ditanggung oleh Allah. Maka berdirilah orang-orang yang banyak memaafkan orang lain. Usahakan kita, ya minimal seminggu sekali lah minta maaf sama istri, minta maaf sama pasangan, yang istri nak memang sama suami. Minimal, jangan nunggu Idul Fitri, Pak. Minimal seminggu sekali. Ya, saya punya istri itu hampir tiap subuh, habis subuh itu dia cium tangan, cium kaki, minta maaf. Cium tangan juga minta maaf. Kalau saya pengajian enggak, ya. Mungkin nanti pulang pengajian. Itu hampir ya. Saya malu juga. Saya minta maaf terus, bingung juga. Saya jarang minta maaf. Intinya apa? Dalam hal ini bagaimana? Minta maaf itu penting. Karena kita nggak tahu siapa yang lebih baik, itu nggak tahu. Bisa jadi Anda dimudahkan urusan karena dia. Bisa jadi Anda lancar rezekinya karena rezeki anak dan istri lewat Anda.
lewat Anda rezekinya. Karena mereka nggak kerja. Tapi rezeki sudah dijamin. Lewat siapa? Lewat Anda yang kerja itu. Itu loh, bagaimana kita harus tahu hak ya. Nah, kemudian waman lazimas sabru ala hadal wajh akramahullah bi husnil khuluq. Barang siapa yang dia memaksa dirinya untuk sabar menghadapi orang, maka Allah akan memuliakan dia dengan akhlak terpuji. Orang nggak bisa, Pak, berakhlak terpuji tinggal di hutan nggak bisa. Karena itulah Nabi pernah menyebutkan orang yang dia kumpul dengan manusia dan sabar atas gangguan mereka itu lebih baik daripada orang yang menyendiri, tidak bisa sabar dengan gangguan orang. Kadang ada orang uzlah, bagus, tapi niatnya apa uzlahnya? Ini orang-orang tidak ngerti, saya ini loh, orang alim, kok nggak dihormati, males keluar sudah. Kalau seperti itu nggak baik, keluar sampai keluar, tidak apa-apa, orang nggak nyalamin Anda, orang manggil Anda Pak, manggil nama terserah. Apa maksud Anda minta dihormati? Tidak usah. Kalau niatnya uzlah karena nggak ada orang yang hormatin saya, nggak ngapain saya nggak mau keluar sudah. Nggak ada yang nggak tahu hak saya. Nah, ini repot ini. Ya seperti ini, keluar Anda. Anda bisa tahu kadar sabar ketika Anda bergabung dengan orang banyak. Ketika pendapat Anda ditolak, Anda dikecewakan, itu adalah didikan Allah. Ya, masa saya ditolak pendapatnya? Ya, terus Anda mau siapa? Anda ini siapa? Harus diterima pendapatnya siapa Anda? Harus sadar diri. Karena itulah disebutkan man arafa nafsah faqad arafa rabbah. Barang siapa yang mengenal jati dirinya, maka dia melangkah menuju mengenal Allah. Orang yang nggak kenal jati dirinya, maka kita katakan dia nggak tahu diri. Ini nggak tahu diri dia orang. Kenapa? Dia nggak ngerti dirinya. Siapa? Dia hamba. Dia hamba, dia jahil, dia hina. Itu kita. Kalau merasa, saya jangan. Iblis diusir gara-gara bilang ana, saya. Ana khair minhu. Saya lebih baik darinya. Langsung diusir dari surga. Sehingga dalam hal ini, jangan takut musyawarah karena takut ditolak pendapat Anda. Jangan. Nikmat itu, ditolak pendapat, alhamdulillah enaknya, ya sakit hati, enak betul. Nikmati itu. Nikmati ketika Anda kecewa. Kenapa? Di situ didikan Allah. Allah mendidik Anda bahwasanya Anda bukan siapa-siapa. Kalau orang sudah dia melazimi ini, apa itu? Dua ini penting. Saya bukan siapa-siapa, saya nggak punya apa-apa. Ya, Anda setiap mau tidur bilang, saya bukan siapa-siapa, dan saya nggak punya apa-apa. Itu. Kalau seperti itu, ada orang hormat, Masya Allah ini orang nggak ngerti saya, hormat saya. Tambah Anda balas hormat ke dia. Ketika ada orang mengejek Anda, ya wajar, dia ngerti saya kok. Itulah dia ngejek saya, tidak apa-apa. Memang saya seperti ini, wajar, maklum, dia ngejek saya, maklum. Nah orang seperti ini tenang Pak hidup dari dimanapun dia tenang hidup, karena dia punya ilmunya. Kalau kata guru saya itu mengatakan, berusahalah engkau tetap di titik nol. Di titik nol, ini berat titik nol ini Pak. Kadang-kadang kalau sudah punya apa, sudah gak nol lagi sudah ini. Kembali ke titik nol lagi. Anda datang ke sini gak punya apa-apa. Lahir gak ada yang berpakaian lahir. Ada yang sini lahir berpakaian. Gak ada yang lahir. Semuanya lahir telanjang. Sehingga dalam hal ini kita gak punya apa-apa. Itu kalau sudah mantap itu tenang sampean. Ya. Dan husnul khuluq, akhlak terpuji itu adalah puncak semua kemuliaan. Sampai-sampai Nabi SAW pernah bersabda, innar rajula la yudriku bi husni khuluqihi darajatas shaim al-qaim. Sesungguhnya seseorang itu bisa mendapatkan derajat ahli puasa sunnah. Padahal dia jarang puasa sunnah. Ahli bangun malam, padahal tidurnya sampai subuh terus. Dengan apa? Dengan akhlaknya yang terpuji. Kapan orang bisa akhlak terpuji?
ketika dia gabung dengan orang banyak, dia sabar. Kalau dia ada di hutan menyendiri, dengan cara ahli ibadah ya, sudah ngerti ilmunya, tidak apa-apa. Cuman lebih afdol ketika dia kumpul dengan masyarakat. Dia nerima ejekan, kritikan, macam-macam. Baru itu tenang. Baru di situ dia bisa naik tingkat. Ada seorang datang kepada Imam Ibrahim bin Adham. Ya Imam Ibrahim, saya ini mau cari ya perkampungan yang di situ saya ini nggak ada yang mengkritik, nggak ada yang menggibah saya, tenang saya. Kata beliau, ada di mana? Di kuburan. Tinggal di kuburan situ, tetangganya diam semua, nggak ada yang komentar. Artinya apa? Selama Anda hidup dengan manusia, pasti ada komentar. Anda sering keluar, ini kok keluyuran terus. Anda nggak pernah keluar, ini ngapain dekem aja di rumah? Nggak lumutan apa? Macam-macam. Anda buka pintu rumah terus, macam diomongin. Anda nutup terus, diomongin lagi. Nggak ada yang selamat dari omongan orang. Nggak ada yang selamat. Terus siapa? Yang penting saya nggak menjadi penyebab orang itu terluka. Itu aja. Ya, itu aja. Dan di situ akhlak baik akan teruji ketika Anda bisa bersama orang dan Anda dalam keadaan baik-baik saja. Akan ketahuan ini orangnya temperamental kah? Orangnya ini kah ketika gabung orang banyak. Sehingga disebutkan dalam suatu hadis, kata Nabi, la syai'a asqalu fil mizan min husnil khuluq. Tidak ada sesuatu yang lebih memberatkan di dalam timbangan amal seseorang daripada akhlak terpuji. Akhlak terpuji ini itu 24 jam. 24 jam. Dan yang paling bisa mengenal akhlak kita, keluarga. Karena itulah Nabi SAW memberi patokan terbaik di sisi Allah itu yang terbaik di mata siapa. Kata hadis Nabi Muhammad SAW, khairukum khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian di sisi Allah adalah yang paling baik dengan keluarganya. Ada orang kadang royal dengan teman, ya sama temannya ngakak-ngakak, masya Allah. Tapi sama family, oh, dingin, kaku. Masuk rumah nggak salam, langsung masuk kamar nutup kunci. Jadi keluar gitu aja. Sehingga dalam hal ini nggak baik di sisi Allah. Walaupun teman-temannya bilang dia teman baik, nggak ada gunanya, Pak. Karena yang paling berhak dapat kebaikan Anda, dapat senyuman Anda, sapaan Anda, ya, dapat pertanyaan Anda tentang kabarnya, pemberian Anda kalau Anda punya lebih, itu family, nggak ada lagi. Siapa yang paling berhak? Karena itulah, kalau memang Anda bisa baik sama orang, tapi nggak bisa baik, nggak bisa senyum dengan keluarga Anda belum baik di sisi Allah. Kapan orang itu baik di sisi Allah? Ketika istrinya mengatakan suamiku suami terbaik. Ya, suaminya mengatakan istriku istri terbaik. Anak-anaknya mengatakan orang tuaku orang tua yang terbaik. Ya, mertuanya mengatakan menantuku masya Allah menantuku. Ya, menantu dia mengatakan mertuaku masya Allah. Nah, disitulah Anda terbaik di sisi Allah. Pertahankan istiqomah itu sampai wafat. Ada kalanya dia bisa seminggu 2 minggu, ini turun lagi. Ya, pertahankan. Paling berat istiqomah dalam kebaikan. Sampai-sampai Nabi itu pernah bersabda, "Syayyabatni Hud wa akhwatuha." Bikin aku beruban surah Hud dan saudari-saudarinya. Apa kepikiran Nabi itu? Surat apa itu? Apa yang bikin Nabi itu kepikiran? Perintah Allah, wastaqim kama umirta. Istiqomalah engkau ya Muhammad seperti engkau diperintahkan. Itu yang paling berat. Orang meraih juara 1 gampang. Mempertahankan juara 1 ini yang sulit. Sama. Berakhlak baik sehari 2 hari gampang. Tapi kalau sudah berminggu-minggu, berbulan-bulan, berat. Karena akhlak baik ini, itu pertama ada kalanya sudah dari diri. Tanpa ada belajar, dia sudah terbiasa untuk senyum, untuk sabar. Ya, biasanya yang menjadi pembentuk karakter paling utama itu keluarga, bukan sekolah.
sekeluarga dulu. Sehingga dalam hal ini mengapa Nabi kita Muhammad SAW beliau menyuruh para lelaki untuk apa? Takhayyaru linutofikum. Pilih-pilihlah untuk tempat benih kalian. Fa'inal irkodasas. Karena rahim itu pengaruh dengan yang di dalam. Kata ulama, kalau kita ya mengabaikan perintah Nabi ini, yang penting saya milih yang cantik, yang ini nggak peduli lagi milih agama ini, nggak peduli. Anda sudah dolim dengan anak. Dengan calon anak Anda sudah dolim karena salah milih. Jadi jangan salahkan ketika Anda didolimi anak Anda dengan dia nggak berbakti. Jangan salahkan. Karena kita dari awal sudah salah. Milih itu penting. Bahkan disebutkan bahwasanya karakter anak itu 75% dari ibu, bukan ayah. Sampai-sampai kata guru saya, terserah mau abahnya bandar kah, abahnya bos preman kah, yang penting ibunya baik. Kalau sudah ibunya solihah, ibunya ahli wirid, ahli Quran, jarang keluyuran, apalagi angkringan, itu insya Allah anaknya baik. Walaupun abahnya itu bandel model itu, yang penting ibunya dulu. Karena 75% kesolehan anak tergantung dari ibu. Dari situ terbentuk karakter, Pak. Baru kemudian ditambah dengan kita carikan teman yang baik. Kita carikan guru yang bisa mendidik, bukan hanya ngajar. Karena pendidik itu ya yang sesuai dengan filosofi di negara kita, pendidikan. Ya, Mendikbud, Menteri Pendidikan, bukan Menteri Pengajaran. Kenapa sih kok pakai pendidikan, Ustaz? Karena memang lebih inti mendidik. Didik itu jiwa. Pengajaran itu raga. Bangunlah jiwanya dulu, baru bangunlah raganya. Jiwa ini kalau nggak terdidik, sepintar apapun orang korupsi juga. Sepintar apapun dia. Walaupun sampai S3 kah berapa. Korupsi juga kalau jiwanya masih bobrok. Bentuk jiwa dulu. Apa jiwa di sini? Religinya benerin. Semangat merdeka itu bangunlah jiwanya dulu. Jiwa itu religinya kuatkan dulu. Kalau sudah religi kuat, jujur itu mahal, Pak. Zaman sekarang jujur itu mahal, amanah itu mahal. Ya, dicari orang jujur itu, Pak. Gak dilepas dia. Kalau sudah ada orang jujur, gak dilepas dia. Walaupun dia keahliannya gak ada apa-apa. Tapi jujurnya itu yang mahal. Zaman sekarang sulit cari jujur. Kenapa? Jiwa. Terdidik jiwanya. Sehingga dalam hal ini pembentukan di situ. Ketika sudah mendapatkan guru yang bisa mendidik roh dia, maka akan tumbuh dia dengan baik. Dan itulah yang membentuk husnul khuluq. Disebutkan dalam suatu hadis yang lain, Nabi SAW bersabda, "Ahabbukum ilayya wa aqrabukum minni majlisan yaumal qiyamah ahsanukum khuluqa." Orang yang paling aku cintai di antara kalian dan yang paling dekat denganku nanti tempat duduknya di padang mahsyar, yang paling baik akhlaknya. Karena Nabi dipuji oleh Allah bukan ibadahnya, bukan ilmunya, tapi wa innaka la'ala khuluqin adzim. Sungguh engkau ya Muhammad di atas akhlak yang agung. Akhlak ini loh yang mahal zaman sekarang ya. Mahal. Pendidikan akhlak ini mahal. Guru yang pendidik biasanya kalau di sekolah itu dianggap guru killer karena sering negur. Gak boleh, gak boleh, gak boleh. Itu didikan. Kalau dulu guru diem aja lihat muridnya pacaran, diem aja. Kaki di atas meja diem aja. Ini bukan guru. Guru itu digugu dan ditiru. Kalau nggak pernah negor, datang absen, ngasih pelajaran materi, selesai keluar, itu pengajar, Pak. Maaf. Kita sudah belajar. Ada kita 2 tahun, nggak ada belajar kita. Zaman apa itu? Zaman kemarin COVID itu. Ya. Tapi anak-anak pintar juga kok. Kenapa? Ada Google. Sekarang ada AI sekarang, ada ChatGPT. Yang mana itu bisa menggantikan peran guru kalau hanya mengajar. Tapi kalau guru sebagai pendidik, sebagai pemberi contoh, negur kalau salah,
maka dia tetap terpakai sampai hari kiamat. Karena Google nggak bisa didik. ChatGPT nggak bisa negur sampai salah. Nggak bisa ngasih contoh. Gitu. Jadi penting, jadi guru itu ya. Ini bukan cuman di sekolah ya, di rumah itu guru ya, orang tua semua guru. Sehingga dalam hal ini kasih pendidikan itu penting, bukan hanya pengajaran. Kenapa? Karena dari situlah akhlak terbentuk. Wa qala Ibnu Mubarak radhiyallahu taala an, husnul khuluq, kata beliau, akhlak yang baik itu apa? Bastul wajah. Wajah sering senyum. Nggak kaku gitu. Paksakan senyum. Kalau bisa tarik itu, bibir tarik, senyum sendiri. Paksakan. Orang itu sesumpek-sumpeknya, kalau lihat orang senyum, itu hilang minimal sumpeknya. Ya. Wabadul ma'ruf. Memberikan kebaikan. Apa kebaikan itu? Kalau ada nasihat, nasihati. Kalau Anda bisa negur, tegur. Kalau Anda bisa salam, salam pertama. Kalau Anda punya lebih, beri. Kalau ada yang bisa ditolong, tolong. Itu namanya badul ma'ruf. Memberikan kebaikan. Wakaful ada. Dan dia tidak ganggu orang. Bas. 3 ini sudah. Basul wajihi, banyak senyum ke orang. Ya, nyapa, tegur sapa. Kemudian badul ma'ruf. Memberi manfaat ke orang. Apapun yang bisa dia kerjakan untuk orang lain, dia kerjakan. Wakaful ada dan tidak ganggu orang. Kalau sudah punya 3 ini, insya Allah dia masuk ke akhlak yang terpuji. Insya Allah akan kita bahas ya pertemuan yang selanjutnya tentang sabar pada syahwat. Nah, sebagai paripurna majelis, Anda mau bertanya, silahkan tanyakan. Okay. Sabar itu memang kalau ada batasnya itu bukan sabar. Mungkin Rasul pernah bilang orang yang kuat itu bukan orang yang perkasa di arena gulat, tapi dia yang mampu menahan amarahnya. Kapan kita harus sabar? Kapan kita? Soalnya saya pikir dan saya mungkin telaah, Al-Quran juga mengajarkan kita itu sabar itu ada batas-batas tertentu yang mungkin saya korelasikan dengan hukum kisos ya. Aini bil aini wal amfu bil amfu. Nah, untuk menyikapi ini semua itu sebatas mana ringnya yang ini kita harus sabar, ini harus kita bertindak, karena itu saya pikir itu juga fitrah kita ya. Jadi kita dikaproke juga nggak akan sabar seperti itu. Ya, seperti apa Ustaz? Iya. Jadi ini dalam masalah kalau kita diganggu ya apa? Kalau diganggu badan seumpama disakiti. Selama Anda bisa sabar, silahkan. Ada perintah sabar. Tapi kalau Anda mau balas, Quran juga mengizinkan membalas. Tapi dengan sesama nilainya itu sama ya. Jangan diomongin Anda balas ngaplok, jangan. Anda diejek ya, balas mukul, enggak boleh. Karena itu bisa dolim. Jangan gitu ya. Ada ketemu maling aja, nggak boleh dipukuli. Maling itu bukan dipukul. Kalau memang sampai syarat potong tangan, bukan dipukuli. Sehingga disebutkan dalam suatu hadis, dalam hadis qudsi, di sini Allah Ta'ala berfirman, la yambagi li ahli jannah an yadkhulal jannah wa alaihi madlamatun li ahli nar hatta aqussaha. Tidak boleh orang ahli surga untuk masuk surga. Ya, sementara dia pernah nyakitin ahli neraka sampai aku adili. Ini orang masuk surga nih, kan dulu. Kamu pernah ngaplok ahli neraka kan? Dia pernah nempeling salah satu pencuri sandal mungkin ya, saya kasih contoh. Pencuri sandal dia tempeling karena nyuri waktu Jumatan ya, dikebuk orang banyak, Pak. Nah, tapi ini bukan pukulan yang harus dia terima. Sandal itu nggak sampai nisab. Nisab itu batas di mana potong tangan dibolehkan.
ada nisabnya itu. Ya, nggak sampai nisab sandal itu. Tapi dia kaplok. Lalu yang ngapal satu masjid lagi. Menganggap itu suatu kebaikan. Kapan lagi ngaplokin maling mungkin gitu. Tapi semua yang mukulin kena hukum di akhirat. Walaupun ini imam masjid, sumpama. Begini imam masjid mau masuk surga, tunggu dulu sampai pernah nempelin maling kan. Balas dulu, balas. Ata aku soal. Tapi lihat, di sana nggak ada yang mau balas. Enggak, saya nggak mau balas ya Rob, apa? Pahala dia. Saya mau pahala dia. Disitulah orang-orang dolim banyak mengambil keuntungan kepada orang yang mendolimi dia. Banyak keuntungan banyak. Banyak keuntungan yang dia dapat. Karena itulah, ya kadang-kadang maaf menviralkan gibah satu orang. Ya, orang mungkin ya, orang yang lagi viral digibah satu Indonesia, Allah. Itu bisa jadi dia masuk surga karena ngambil pahala satu Indonesia, diambilin semua. Dosa dia ditanggung orang banyak. Karena kita ngomong itu sudah membalas. Ngomongin orang yang dolimi kita, itu dianggap sudah balas. Jadi kalau Anda masih ingin balas, diam aja, dia mau nanti di akhirat saya ambil pahalanya. Itu katakan. Ya. Kalau kita mau sabar, silahkan. Itu lebih baik. Tapi kalau seumpama yang dia ganggu itu perempuan kita, istri, putri, itu nggak boleh sabar, Pak. Nggak boleh sabar. Kata disebutkan dalam fikih, dalam bab as-soyal, membela diri. Kalau ada orang mau membunuh Anda, ya, itu kan kita boleh nih membela diri. Kata Nabi, mangkutila duna nafsi fahuwa syahid. Pada siapa yang terbunuh karena membela dirinya, dia syahid. Tapi kalau dia yang membunuh orang yang nyerang dia, yang terbunuh neraka. Beda dengan Anda kalau janjian. Ayo kita duel di belakang mana? Belakang lapangan. Ayo wis. Itu kata Nabi, idzal taqal muslimani bisayfayhima fal qatil wal maqtul finnar. Kalau dua orang muslim ketemu sama-sama bawa golok, kelahi, dua-duanya masuk neraka. Yang terbunuh dan membunuh. Kenapa? Sudah niat membunuh. Tapi apa saja kebunuh duluan. Tak beda dengan kita diam-diam dihadang orang. Terus kita membela diri. Dia terbunuh, dia neraka. Kita tidak. Kita terbunuh, kita syahid. Ini membela diri. Hukumnya apakah wajib membela diri, Ustaz? Apakah wajib membela diri kalau kita diserang nyawa kita oleh seorang muslim ya? Kalau kafir ya wajib. Ini seorang muslim yang nyerang, sama-sama ahli sholat juga. Sama-sama ahli sholat, rebutan lahan parkir aja. Apa kita? Kata Nabi, berakhlaklah seperti putranya Nabi Adam. Nabi Adam itu Habil ketika mau dibunuh oleh Qabil. Gara-gara Qabil nggak terima dinikahkan dengan kembarannya Habil yang nggak cantik. Sementara Habil dapat kembarannya Qabil yang cantik, Iklimah. Apa kata Habil? Dalam Al-Quran disebutkan. Ini semua di Al-Quran. La imbasatta ilayya yadaka litaqtulani. Ma ana bibasitin yadiya ilaika liaqtulak. Jika engkau wahai Qabil mau membunuh aku, silahkan. Aku tidak akan menggerakkan tanganku untuk bunuh engkau. Silahkan bunuh. Sehingga Habil dibunuh oleh Qabil. Dengan sabar, gak ada perlawanan. Kenapa? Dia muslim. Qabil muslim, gak berani Habil bunuh muslim. Coba, kenapa? Karena Allah berfirman, wa man qatala mu'minan muta'ammidan fajaza'uhu jahannam khalidan fiha. Satu-satunya dosa selain syirik yang bisa kekal di neraka membunuh muslim secara sengaja. Barang siapa membunuh orang mukmin sengaja, maka balasannya neraka jahanam selama-lamanya. Di Quran, Pak. Kalau sudah bunuh ini repot, Pak. Repot, hati-hati. Urusan hanya tanah, apa-apa, tidak usah. Hidup cuma sementara. Kurang 60 tahun lagi. Itu pun kalau dia masih panjang umur. Nggak usah urusan ini, nggak usah. Repot, kalau sudah urusan nyawa ini repot. Ya, itu. Kalau kita diambil harta, dia minta harta, kasih kan.
adabnya ya. Kalau maksudnya kalau mau sabar ya. Kalau Anda ngelawan enggak apa-apa. Kata Nabi, "Man qutila duna mali fahuwa syahid." Yang membela hartanya untuk diambil sampai dia terbunuh, dia syahid kata Nabi. Tapi kalau Anda menyerahkan, nyerahkan. Kenapa? Harta bisa reproduksi. Apa yang pergi akan datang. Tapi kalau yang diganggu perempuan yang bersama Anda, istri, saudari, putri, jangan nyerahkan, silahkan. Lu nggak bisa, haram. Sampai di daerah penghabisan. Itu sebatas sabar di situ. Bahkan kalau Anda pernah mendengar Nabi itu pernah ada Ghazwah Bani Mustalik, memerangi perang Bani Mustalik. Bani Mustalik ini salah satu suku Yahudi di Madinah. Itu gara-garanya, jadi ada seorang muslimah datang ke pasar, yang di situ banyak orang-orang Yahudi. Subhanallah, ada yang jahil nih. Jadi perempuan tadi kan lagi milih, dia duduk lagi milih. Sama Yahudi ini diikat, dia punya baju diikat. Sehingga ketika dia berdiri tersingkap auratnya. Teriak ini muslimah. Ketawa banyak Yahudi. Muslim yang itu loh. Ini seorang muslim dilecehkan. Langsung dibunuh Yahudi yang melecehkan. Gara-gara ini pasar Yahudi, Pak. Habis nih muslim ini. Gara-gara ini dengan ke Rasul. Dan Rasul perang. Gak hanya perang. Hanya dengan satu muslim yang dilecehkan. Perang kata Nabi. Sehingga waktu itu orang-orang Bani Mustalik. Ini bagaimana Nabi nyikapin melindungi satu. Kalau kita satu muslimah kita nutup mata, banyak nanti yang lain kita nutup mata. Cuman satu aja, cuman gini, hati-hati. Banyak dari kita ini lebih sayang nyawa sendiri daripada agama. Jadi kalau yang kaitan dengan syariat, maka sabar itu dilihat. Kalau sabar itu malah bikin kita imannya tipis, jangan. Nabi itu paling sabarnya orang, tapi perang, Pak. Disebut ke Nabi itu 27 kali peperangan selama 23 tahun. Dan ingat, perang itu nggak ada kamus kasih sayang di perang. Saling nyapa, nggak ada. Perang itu kalau nggak saya serang, dinyerang dia serang. Itu perang. Dan itu nggak ada kaitannya dengan harus sabar, nggak boleh perang. Nggak bisa. Kalau urusan perang membela kebenaran, perang. Di sini sabar. Sabar itu perang itu loh. Perang itu termasuk sabar. Dalam kategori dengan siapa Anda. Bahkan disebutkan dalam hadis Nabi mengatakan asdaqul. Ya, paling asdaqul kalimah, paling jujurnya kalimat, ya, apa itu? Ucapan keadilan di depan orang yang zalim. Yang adil sampean. Jangan zalim sampean. Itu paling benarnya kalimat. Itu sulit, Pak. Tapi disitulah kesabaran. Bukan diam ya. Yang sabar, nggak bisa. Nah, ini seperti itu. Kalau memang kaitannya dengan agama. Ya. Seperti itu yang kita pahami. Mungkin semoga Allah Ta'ala jadikan kita orang-orang yang senantiasa belajar sabar. Ya, belajar sabar sehingga kita bisa menjadi orang-orang yang as-sabirin. Allah berfirman, "Innallaha ma'as-sabirin." Sesungguhnya Allah membersamai orang-orang yang sabar. Ala hadiniyah wa kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ربنا انفعنا بما علمتنا ربي علمنا الذي ينفعنا ربي فقهنا وفقه أهلنا وقرابات لنا في ديننا ربي وفقنا وفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما وارزق الكل حلالا دائما وأخي أنجي علما نحظى بالخير ونكفى كل شر ربنا واصلح لنا كل شؤون وقر بالرضا منك العيون وقضي عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah